Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu ke Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu para pembina, pendamping dalam kegiatan kita ini, dan juga yang sama kita hormati pimpinan dari sekolah kita SPAN Padang, Bapak Ibu Wakil Kepala, kemudian seluruh tenaga pendidik yang membina dan membimbing kita. Materi kita pada pertemuan kali ini, mohon maaf ya kalau hurufnya kurang, tambah saja. Kalau balabiah dikurangi. Rasulullah apa tuh? Idolaku. Coba ulangi, apa? Rasulullah idolaku. Itu ikrar tuh. Coba yang keras, 1, 2, 3. Rasulullah idolaku. Tuh, Masya Allah. Ini Allah menyampaikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada pada diri Rasul itu uswah, contoh tauladan yang baik. Baik. Ini materi kita pada pertemuan kita kali ini. Yang membawa buku 1, 2, nah membawa nanjali roh, mencatat lu tentu lu tuh. Perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bagi kawannya sedekah. Ini dan gagah-gagah kan ada dah. Besok ada terlambat lagi setelah maghribnya ya. Usahakan ada yang terlambat, kan dekat di sini itu. Bapak aja yang jauh Bapak usahakan di sini. Dari Bali Bapak ke sini itu. Perbatasan dengan Bali. Ya. Rasul. Apa itu Rasul? Siapa yang tahu? Yang dari MTSN. Apa? Yang bersuara tadi mana? Utusan Allah. Ustadz ya. Ustadz siapa namanya? Ustadz Rizki. Rasul utusan Allah. Asal kata dari risalah. Risalah itu sesuatu yang dibawa. Apa yang dibawanya nanti ada ketentuan-ketentuannya di sana. Nih. Laki-laki atau lelaki. Laki-laki lah bahasa kitanya. Jadi Rasul itu laki-laki ya? Ada Rasul perempuan? Kenapa enggak ada? Pemimpin laki-laki. Itu dulu Megawati itu ada. Oh gitu. Hah? Oh besok laki. Berarti kalau ada produksi luar biasa. Oh, Insya Allah. Ya, itulah selfie itu. Lanjutkan. Jadi laki-laki pilihan. Ingat itu, Rasul itu adalah laki-laki pilihan. Jadi sejak mulai daripada Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Ada yang perempuan? Dalam 25 yang antum ketahui itu ada enggak perempuan? Nah, kira-kira apa tuh? Ba mangkok laki-laki kasadua lahe. Kenapa enggak ada perempuan? Siapa bisa bantu jawab? Nah, Ustaz Rizki, apa tuh? Kenapa?
laki-laki Rasul itu? Bantu jawab ya. Kalau seandainya perempuan, itu ada kendala dan akan timbul masalah nantinya. Contoh, Rasulnya perempuan, Rasulnya dalam keadaan menstruasi. Mohon maaf ya, kecuali mensret ya. Menstruasi. Menstruasi itu apa tuh? Halangan kan? Lagi tidak suci. Terus Jibril datang bawa wahyu. Wahyu itu suci itu enggak? Suci itu. Terus Jibril kembali lagi, lapor balik, ya Allah, kenapa? Rasulnya lagi mens. Oh gitu. Kan bahaya itu. Serius tuh mah. Oh, calon ustad nanti kan, Bintara kan calon ustad kan enggak apa-apa. Jadi pesawat calon ustad kan enggak apa-apa ya. Pasang pecinya, oleh gagah saya. Baju gagah, kepala botak baju tu. Hah? Enggak apa lepang dah. Tuh. Kalau kepala kalau peci mah. Waalaikumsalam. Ladian susu saya, Bu. Ya, jadi lelaki pilihan. Jadi Rasul itu adalah laki-laki dan itu pilihan Allah. Tidak semuanya manusia itu menjadi Rasul. Diutus oleh Allah. Jadi diutus oleh Allah, bukan kehendak manusia itu, bukan kehendak Nabi, bukan kehendak yang lainnya, tapi diutus oleh Allah, membawa risalah. Makanya Rasul, risalah. Jadi ada yang dibawa aturan-aturan Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya. Ingat itu. Jadi jelas bahasanya. Ya, Ustazah apa? Siapa namanya? Kalau pakai makanan, kalau sama orang tu sudah. Puan ya, Puan Maharani ya, Puan ya. Mulai masih nge huruf Puan. Ya, fungsi Rasul membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah itu bukan dari Rasul itu sendiri, tapi datangnya dari Allah. Gitu. Yang kedua, teladan dalam menetapkan risalah tersebut. Pesan-pesan dari Allah. Sudah? Sudah. Lanjut. Lalu Muhammad disuruh pusat ke 100 kali kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kerasulan. Iko kok. Sudah. Ini lagi ya. 1. Memiliki sifat asasi kerasulan. Setidaknya ini ada sifat yang terkenal itu. Yang pertama apa? Apa itu sidik? Hah? Sidik apa? Benar. Selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Kemarin kan sudah sering juga itu. Yang kedua apa? Amanah. Ini diantara sifat yang dimiliki. Apa itu amanah? Dapat dipercayai. Jadi kalau ada amanah-amanah, kalau disampaikan dari pembina awak, disampaikan kepala awak dalam WA, kan lah kalian baca loh. WA ya, kan lado tuh lah dikirim sama bapak guru kita, pembina kita, maka dilaksanakan itu. Fatana, apa tuh fatana? Hah? Hah? Cadi ya? Harus cadi ya, Wak. Makanya mereka Jawa kini kok. Tuh, cerdas. Ini tidak boleh umat Islam tuh tidak cerdas. Ya, harus cerdas. Kalau ingin cerdas kita harus mengapa? Ya belajar. Kalau tidak belajar bisa? Cadi seorang saya bisa? Paling-paling aku cadi buruk. Kalau ada cadi buruk tentu cadi aja lah lawannya. Cadi buruk lawannya apa? Cadi elok. Oh, cadian dia. Udah kakak tu mah. Cadi buruk di cadian dia jadi kakak itu. Yang ketiga, yang keempat apa? Apa tu tabligh? Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Risalah tadi. Konang ganteng-ganteng sana. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi.
wabarakatuh. Pai malam minggu itu ha. Patang dari kecian baju itu. Kini itu je baju lihat. Oh, dah baju dah. Siapa buan saya deh. Kalau nama makai. Lah. Udah dengarkan lagi. Tiba terlambat ribu lah. Dah tenang lagi. Jadi ini sifat-sifat kerasulan setidaknya standarisasinya. Dan kita harus mengikuti dan mencontoh, menjadi uswah bagi kita. Yang kedua, apa tuh? Mendapat mukjizat. Apa tuh mukjizat? Kelebihan. Apa kelebihannya? Banyak kelebihannya. Apa tuh mukjizat? Di MTSN lah yang bekerja tuh. Yang dari MTSN mana? Dari pondok pesantren ada juga tuh. Puan dari pesantren tuh. Oh. Apa tuh mukjizat? Ustazah Puan Maharani. Awak di YouTube nah, bukan Puan ya. Nanti Puan yang di sono pula nanti. Apa mukjizat? Apa? Perkara luar biasa. Ya, kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau Nabi Adam apa mukjizatnya? Umur Nabi Adam berapa? Iyo berapa panjang Berapa? 2 tahun? Nabi Adam umur beliau berapa? Berapa? 900? Salah. 350. Itulah kurang. Iko sana banyak tadi ada salah apa lagi yang kurang lah. 1000 tahun. Nabi Nuh berapa umur beliau? Nabi Nuh 70 kok. 70 hari, 70 tahun. Tak. Lupa Pak. 400. No. 900. Oh cari YouTube kok ya. 950 tahun. Berapa orang yang ikut dengan Nabi Nuh? Hanya 80 orang. Umur 950 tahun yang ikut beriman hanya 80 Luar biasa itu. Susahnya dakwah dulu. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuh di depan masih ada tuh. Jangan menyalek ya. Badan kau lalui nak bawa nyalek dah. Di sini aja depan. Masbuk di depan sekarang, bukan di belakang lagi. Ya, mukjizat. Jadi tanda-tanda kerasulan ada mukjizat. Nabi Muhammad apa mukjizat? Al-Quran, mukjizat terbesar dan terpanjang, terpakai seluruh zaman sampai ke akhirat nanti terpakai juga itu. Itu kehebatan Al-Quran. Tidak ada yang menandingi. Apalagi yang lain? Al-Quran. Membelah bulan. Bulan yang mana nih? Oh. Tahu kan sejarahnya kan? Ya. Kalau tahu dah tuh. Yang ketiga, apa tuh? Basyariah. Berita kedatangan beliau itu sudah dikenal dari nabi-nabi sebelumnya, terdahulu. Coba kan hebat itu. Nabi Muhammad itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Apa yang keempat? Nubuat. Apa itu nubuat? Menyampaikan berita yang gaib. Apa itu yang gaib? Damamnya. Ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan siap ini sembuh ya. Ya. Syifa, obat. Jadi Nabi itu, Rasul itu menyampaikan berita-berita gaib. Apa itu gaib? Tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia, panca indera, tetapi dia ada. Contohnya Allah. Terus
Jin. Setan. Itu kakak tu mah. Malaikat. Apa lagi? Ada tapi tidak nampak. Angin. Nah tu. Angin bisa tak dirasakan? Tekan tu lah kalian tu. Bau itu. Tapi dia nak nampak sama kita. Coba kalau nampak berwujud angin itu bantu iko ah. Angin bantu aku ah. Masuk dalam hidung awak. Oh hei. Tak ada sangkui lain lah dah. Salemo siapa ya lewat apa lagi ko. Ya, aku contohkan ni ko. Nah, jadi berita-berita gaib. Yang lebih hebat lagi adalah berita alam gaib, alam akhirat. Itu ndak bisa dijangkau oleh akal manusia itu, tapi iman. Itu nanti melalui berita daripada Nabi dan Rasul. Oke, lanjut. Kedudukan Rasul sebagai hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa ya, sebagai hamba Allah. Sama dengan kita tapi beda. Itu. Paham kan? Sama dengan kita tapi beda. Contoh samonyo. Sama-sama makan, ya betul. Sama bernapas, ya juga. Sama lalu, yo. Tu ah. Jangan sampai ada ndak lalu. Oh, bandar lalu contoh Nabi. Nabi tidur kok. Gitu. Apa lagi contohnya? Sama-sama cukup bersih. Masuk tu ah. Masuk Abang Adif ya. Semua sama suku padusi ya. Tapi nantilah ya. Kan dah belajar tentang bab nikah kan? Dah. Makan saja ilmu itu dulu, nanti diamalkan ya. Jadi beliau adalah hamba Allah, manusia biasa, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia biasa yang diutus oleh Allah. Kalau ini Basyirah itu hamba manusia yang diutus oleh Allah, Rasul, risalah. Kemudian tugas Rasul adalah menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi ternyata pesan-pesan Allah itu bukan hanya untuk beliau, bukan hanya untuk keluarga beliau, tetapi adalah untuk umat. Itu yang penting. Siapa umat? Nabi Muhammad. Awak, kalau benar kita umat Nabi Muhammad, ikuti aturan. Dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itulah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau itu, pengikut beliau itu, asyidda 'alal kufar, bersikap keras terhadap kekufuran, ruhama ubainahum, kasih sayang sesama manusia, tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Mana lalu tadi? Di mana salat maghrib buat tadi? Di Musalama. Mukhlisin ku di mana kau? Kamu ke rumah awak? Sampai kemari 5 minit kemari. Dah serius awak kau? Oh iya. Abang Adif, di mana salat maghrib tadi? Di mana kos awak? Sajadah nanti kau di rumah. Jalan di bulu ya lah kawan tu. Citu mana mah? Disangkul le kau bela kira melaluan awak ya. Ya, sabar saja deh. Belian orang siap kau. Ya, menyampaikan risalah kepada umatnya, menunaikan amanah. Jadi amanah itu dilaksanakan. Itu kedudukan Rasul. Memimpin umat. Itu yang penting. Ingat itu, bukan hanya dari dunia, sampai ke akhirat nanti. Makanya Rasulullah itu adalah segala-galanya bagi kita. Berat itu. Jadi bukan hal yang mudah itu. Jadi sebagai hamba Allah, beliau taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, sebagai utusan Allah. Beliau yang diutus salah satu di antara 25 nabi dan rasul itu yang terkenal, dan beliau adalah utusan Allah yang terhebat di antara seluruhnya. Bahkan nanti syafaat yang akan mampu memberi adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi yang lain enggak bisa. Ya. Oke, ada yang mencatat? Bisa mencatat, Pak. Tak kerja tu.
Bapak cepat nih tuh. Ya. Ya, entar lagi orang azan tuh. Syahadat Rasul yang pakai baju hitam, coba baca syahadat Rasul. Patang rasulnya pembahasan pertama je pak lah pak bahasanya ada syahadat tu ada dua. Hah? Asyhadu. Yang syahadat Rasul saja. Itu dua kalimat syahadat itu. Yang camel lah. Jadi tentara itu boleh becek-becek udah. Lah, jadi syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Tuh pintar kalian tuh. Lah, oh pintar ya. Syahadat Rasul itu mewajibkan umatnya untuk mengikuti dan meneladani Rasul. Dikala beliau masih hidup, keteladanan itu bisa langsung kita saksikan. Akhirnya awak ndak hidup bersama beliau, ndak ketemu dengan beliau. Gimana caranya itu? Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan para sahabat-sahabat yang lain yang hidup di zaman beliau, iyalah langsung ketemu dengan beliau. Jelas. Kita kan enggak jauh, dekadenya jauh dengan beliau itu. Kenapa kita masih beriman juga, Ustaz? Nah, ya sibuk main HP. Kenapa tuh? Hah? Ya. Jadi kalau langsung menyaksikan dengan beliau itu masih mending. Tapi yang lebih hebat adalah kata Rasul, umat-umatku yang tidak hidup di zamanku, tidak ketemu dengan aku, tetapi dia mengimani kepadaku, itulah jauh lebih luar biasa itu. Nah, ini diantaranya. Ya. Keteladanan setelah beliau wafat dapat kita dapati sumbernya melalui sunnah. Ah, kau sunnah kau. Kalau ada yang bertanya nanti sunnah itu apa? Sunnah itu ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Itu rinciannya. Qauliyah itu apa tuh? Perkataan Nabi. Nabi yang mengecek. Ah, bahasa Minang mengecek. Kalau bahasa Indonesianya mengecat. Apa bahasa Indonesianya? Puan. Mengecap. Hah? Berbicara langsung. Nabi yang mengecek langsung. Nah, gitu. Kalau fi'liyah itu apa tuh? Perbuatan Nabi. Nabi yang langsung berbuat. Kalau takririyah itu apa tuh? Iya, apa ketetapan? Contohnya. Yuk, kalau yang dua tuh oke lah. Kan sering itu, udah biasa itu. Yang terakhir nih, ketiganya apa nih? Sahabat yang berbuat dilapor kepada Nabi, lapor. Laksanakan. Siap? Oh, gitu kan. Iya. Ini ada dibuat kadang-kadang gini-gini. Kata sahabat itu, Rasul diam. Berarti diamnya Rasul boleh perbuatan itu di karajoan. Itu yang takrir ya, ketetapan. Contohnya, siapa yang tahu? Ada siap sholat subuh Rasulullah. Dengar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, siapa nama kau? Yang nulis pakai kiri ini siapa? Hana. Oh, dengar, tengok sini. Siap salam, ada di pojok sana sahabat, dia berdiri sholat 2 rakaat lagi, siap sholat subuh. Siap sholat subuh ini ada sholat enggak? Enggak ada kan? Nah, siap sholat subuh setelah salam, ada sahabat berdiri, dia sholat 2 rakaat lagi. Ditengok sama Rasul. Kenapa dia? Gitu kan? Terus tengok, dipanggil. Sebulan kami tahu sini. Abai kaya Rasulullah. Jadi Nabi bertanya itu bukan ngancam, bukan memojokkan. Sholat subuh itu 2 rakaat, bukan gitu.
bukankah sholat subuh itu 2 rakaat? Iya ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Terus kenapa kamu sholat 2 rakaat lagi tadi? Sholat apa? Nah gitu. Tadi ambo lupa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu tuh ilmu tuh. Tidak ada dalam ini nih. Tidak ada dalam materi kita. Itu masalah takrir ya. Jadi siap sholat subuh. Aku tak kanah dia mau. Ambo sholat dan Rasul diam. Maka berarti boleh itu dikerjakan. Nah, gitu. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, kalau ada dilakukan, dilapor kepada Rasul, ditanyakan, dan Rasul membolehkan, berarti itu namanya takrir, ketetapan. Paham tuh? Nah, kalau itu lah sampai ya. Jadi qauli adalah ucapan Nabi. Contoh ucapan Nabi. Hadis. Contoh hadis. Salah satunya hadis yang tahu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau seperti aku salat, kata Rasul. Itu ucapan Nabi itu. Ada sahabat yang tak melihat, tapi itu ucapan Rasul. Ada juga sahabat yang melihat, berarti Rasul langsung dilihat oleh sahabat melaksanakan itu salat. Berarti dicontoh. Ya, jadi keteladanan Rasul bisa kita peroleh tak kala Rasulullah itu telah wafat melalui sunnah. Jelas Tom? Ya. Jadi sunnah dapat kita temukan di dalam sunnah itu. Ini sejarah perjalanan dakwah Rasul. Makanya penting. Rasulullah itu dola kita jadikan ini dalam Syirah Nabawiyah. Ada kitab yang menjelaskannya. Apa itu? Sejarah tentang perjalanan dakwah para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad. Itu luar biasa itu. Bagaimana Rasulullah itu demi menegakkan agama. Itu kalian bayangkan itu, padang pasir itu sangat luar biasa berat. Kalau awak masih ada pohon-pohon kayu. Masih ada pohon-pohon kayu tuh. Panasnya di sana tanggung sampai 40, 41, 45. Saking panasnya. Air susah. Perjalanan jauh. Kendaraan yang paling hebat dulu onta. Kalau kini laya donto yo, kijang udah gini ya, kijang. Ya. Berat. Jadi dakwah para nabi dan rasul itu bukan hal yang memberatkan, tetapi itulah. Makanya kita demi umat. Jadi hukum-hukum yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Ini dalam sunnah yang kita dapati. Konsep dakwah. Apa konsep dakwah itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi pakai peci kalian itu buka peci boleh itu. Pakai peci kalian itu sudah berdakwah itu. Datang ke masjid, datang ke musola, pergi sholat itu sudah berdakwah itu. Jadi dakwah itu bukan hanya di mimbar. Bukan hanya banyak sekarang cara untuk berdakwah itu. Di media massa termasuk. Nah, kalian yang punya WE itu bisa berdakwah di sana. Yang punya Facebook bisa dakwah di sana. Instagram, Facebook ya, bisa dakwah di sana itu. Atau apalagi satu lagi, Twitter ya, Instagram apa ya? Enggak, yang lain? TikTok, tuh TikTok. Telegram. Telegram. Kalau miligram, kilogram atau lain cerita tuh. Ya. Ya, jadi berdakwah itu banyak cara. Banyak cara. Bukan hanya di mimbar, tapi kita bagaimana berjalan itu dakwah. Bagaimana kita berpakaian itu dakwah. Bagaimana kita berbicara itu dakwah. Tata krama kita, sopan santun kita itu dakwah. Itu namanya dakwah dengan bilhal. Azan. Hah? Ya. Kurang situ azan nak? Ya. Awak itu ya alhamdulillah. Membaca lagi ya. Sifat dan tugas Nabi dan Rasul. Karena materinya memang padat. Cepatkan saja. Jadi ini setidaknya beliau adalah manusia biasa,
tapi manusia pilihan, terpelihara dari kesalahan dan dosa, terpelihara. Mulai beliau akan melakukan kesalahan ditegur sama Allah. Baca surah Abasa itu. Tuh teguran Allah itu. Ada dalam belajar kan sering bersama kan tuh. Nabi dialog dengan tokoh Quraisy dengan harapan dia akan masuk Islam. Datang orang yang buta, orang yang tua mau bertanya, Nabi memperlihatkan muka masam kepada orang tua tersebut. Maka itu tidak boleh, ya. Jadi kemudian termasuk jujur, cerdas, amanah dan tabligh. Ini sifat-sifat yang perlu kita contoh. Komitmen. Banyak materinya itu. Ya, maaf ya. Jadi mengemban risalah dakwah, mengenalkan Khaliq Allah Subhanahu wa taala kepada umat, mengajarkan umat cara ibadah yang benar. Maaf ya, yang benar ya, bukan yang enar. Menyampaikan pedoman hidup, mendidik umat agar tidak jalan salah atau salah jalan. Nah, maka ikutilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 menit, ada yang bertanya? Silakan. Tidak? Ya, menegakkan sistem agama Allah, syariat, mencetak kader. Nah, ini penting itu. Nah, ini guru-guru kita, ulama-ulama sekarang, buya-buya, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ini bagian ini tuh. Kader. Nabi Muhammad mengkader dulu. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi dan lain-lainnya. Kenapa itu? Tujuannya supaya dakwah itu kesinambungan sampai sekarang. Ya. Oke. Baik. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Risalah beliau menghapus risalah-risalah sebelumnya. Menghapus itu maksudnya adalah tidak berlaku lagi. Jadi Injil, Zabur, suhuf-suhuf yang lainnya tidak berlaku sekarang lagi untuk diamalkan. Tetapi adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Diutus untuk seluruh umat, bukan hanya satu kaum. Kalau nabi-nabi dahulu kaum Bani Israel gitu kan, khusus kaum saja. Sekarang seluruh umat. Ya, mungkin demikian saja. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini yang terpenting. Jadi kita usahakan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, mungkin itu saja karena waktu sholat isya kita. Ya Pak ya. Udah ya, udah masuk. Tuh pas. Demikian saja. Alhamdulillah, kita tutup membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa bastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.